Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Kembali lagi di podcastnya Charlotte Mason Indonesia bersama saya Ayu Primadini yang kali ini bakal ngomongin gerakan yang pernah digaungkan Ibu CM pada zamannya dulu, yaitu Liberal Education for All. Wah, kok jadi liberal ya? Bukannya metode CM ini tidak setuju dengan liberalisme? Apa ya yang sebenarnya dimaksud CM dengan Liberal Education for All ini? Ada nggak ya hubungannya dengan pendidikan merdeka yang sekarang ini lagi banyak digemborkan? Nah, nguping deh obrolan kita hari ini ya. Saya udah undang nih 2 orang aktivis pendidikan, yang bakal bikin obrolan kita tambah seru. Aktivis nih ya gitu. Bukan pasifis kan, bukan pasifis, jadi aktif. Ya halo Ayu, halo teman-teman semua, lama banget nggak ngobrol di podcast. Ketemu lagi dengan aku Ellen dari Semarang. Iya, kalau Mbak Ellen udah sering denger ya suaranya ya. Satu lagi ada yang baru nih, aktivis juga kan? Oke. Halo teman-teman, perkenalkan saya Lingga dari Semarang. Jumlah anaknya 4, terus biar kelihatan aktivis, kami ada PKBM, aktif gitu maksudnya ya Mas. Oke. Iya. Punya PKBM ya Ling ya di Semarang ya? Iya, betul Mbak. Iya. Nah, kalau dari bau-baunya sih obrolan kita kayaknya bakal serius ya. Tapi sebenarnya penting loh ya untuk didengerin biar kita tahu juga gimana sih kondisi pendidikan pada zaman CM dulu yang akhirnya bikin Charlotte Mason itu ngerumusin metodenya. Nah, sok disimak ya. Oke, jadi kalau kita baca tulisannya Charlotte Mason tuh ya, yang volume 6 terutama, itu Charlotte Mason banyak banget mengkampanyekan soal liberal education. Nah, liberal itu kan konotasinya bebas gitu ya, satu hal yang bebas gitu. Padahal di metode CM ini kebebasan itu kayaknya bukan sesuatu yang sering digaungkan gitu. Charlotte Mason lebih sering ngomong kan ada aturan, ada ketaatan gitu kan. Jadi kayak ini gimana sih maksud CM ya dengan kata liberal gitu ya. Sementara juga di masyarakat itu kan kadang-kadang konotasi liberal kan agak-agak negatif ya. Menurutmu gitu nggak sih, Ling? Iya, jadi kalau dulu waktu sekolah itu ya, itu kan kita kadang dengar kata liberal itu pokoknya bebas bro gitu ya. Kayaknya udah sak karepe dewe gitu ya istilahnya, kok eh, nggak sesuai dengan adat ketimuran kita dulu gitu istilahnya. Kita Indonesia nih, masa pergaulan bebas gitu kan ya istilahnya, seolah-olah aduh kok nggak ada aturannya gitu loh. Dan dulu kayaknya di pelajaran Pancasila gitu ya, itu sering sering juga dibilang awas bahaya liberalisme gitu karena istilahnya mengutamakan kepentingan pribadi gitu ya, nggak urusan sama yang lain, pokoknya iki aku pokoknya mau bebas gitu ya istilahnya. Dan itu bertentangan dengan Pancasila yang istilahnya notabene mungkin lebih ke musyawarah mufakat gitu ya. Iya sih, aku juga waktu itu pertama kali baca tulisan CM soal liberal education ini agak-agak bingung juga, kayak tadi aku ungkapkan gitu ya. Ini maksudnya liberal yang kayak apa nih gitu kan? Soalnya kok bertentangan dengan kalimat-kalimat CM yang lain gitu kan. Ellen dulu gimana mendengar kata liberal ini pertama? Iya, karena aku pun produk pendidikan Orde Baru ya, jadi artinya aku pun sempat mikir gitu, ini apa ya, kok pakai kata liberal ini maksudnya apa ya? Tapi kan memang kalau di dunia filsafat ya, itu satu kata itu bisa artinya beda sebetulnya, tergantung dipakai dalam konteks apa. Jadi ketika CM memakai kata liberal education, aku melihat konteksnya kok
bukan seperti penekanan kepada hak-hak individual yang kemudian harus head to head dengan norma-norma sosial, komunitas, tradisi begitu ya. Tetapi ada konteks yang lain kalau membaca tulisan CM. Dan dari sejarahnya kemudian aku menelusuri bahwa CM memaksudkan liberal education itu terutama kontrasnya dengan classical education yang elitis gitu. Jadi kalau dulu pendidikan yang seperti CM mau ini kan hanya bisa diakses oleh anak-anak dari keluarga bangsawan gitulah ya, aristokrat gitu yang memang kaum elit di masyarakat. Nah, CM itu ingin membongkar ini sebetulnya. Jadi yang CM inginkan itu semua anak, termasuk anak-anak dari kelas pekerja kasar, anak-anak buruh yang ada di tambang-tambang, yang ada di pelosok-pelosok itu bisa mendapatkan pendidikan yang meluhurkan pikiran sama seperti kesempatan yang didapatkan oleh anak-anak dari keluarga ningrat dan keluarga kaya. Jadi itu maksudnya liberal. Betul. Jadi kan sebenarnya maksudnya memang maksudnya supaya semua anak bisa mendapatkan pendidikan yang bermutu ya. Karena dulu kan emang banyak guru-guru private ya yang untuk anak-anak keluarga dari kaya itu keluarga kaya ya kalau pada zaman CM itu. Jadi yang bisa dapat pendidikan bermutu hanya anak-anak keluarga kaya. Sementara anak-anak dari kelas tambang itu, buru-buru tambang itu minim pendidikan gitu ya. Nah, artinya sebenarnya kesenjangan pendidikan itu udah ada dari sejak zaman CM ya, makanya beliau menggaungkan liberal education for all ini. Tapi ternyata sampai hari ini pun kesenjangan pendidikan ya masih ada ya, masih bisa banget kalau dibilang terjadi gitu, terutama di Indonesia atau mungkin di Amerika juga hari ini kenapa banyak yang pakai metode CM gitu kan di Amerika kan. Di Indonesia sendiri kan masih tampak banget juga ya di sini sendiri anak-anak yang dari keluarga miskin juga biasanya masih mendapatkan pendidikan yang seadanya. Mereka hanya bisa kadang-kadang sekolah yang kadang-kadang buka, kadang-kadang tutup gitu kan. Atau bahkan kadang-kadang yang udah bersekolah secara full gitu aja kadang-kadang kan pendidikannya masih sekedar seadanya banget gitu ya. Kalau bisa dibilang gurunya hanya deliver kurikulum, terus nggak ada passion gitu di guru-gurunya. Kadang-kadang kan seperti itu ya. Berbeda mungkin dengan sekolah-sekolah yang hari ini ya, yang sekolah-sekolah yang hari ini yang cukup mahal. Itu banyak yang udah mulai progresif ya. Sekolah-sekolah progresif hari ini kan sudah cukup bagus, tapi ya harganya mahal gitu kan. Artinya masih ada kesenjangan gitu ya di antara pendidikan yang harganya murah dan pendidikan yang harganya mahal gitu nggak, Ling? Tapi kalau misalnya akses itu dibuka ke semua, apa ya berarti mutu pendidikan itu jadi bagus ya Mbak ya? Soalnya gimana ya? Kadang kalau kita mikir tadi bilang mahal, nggak semua sekolah mahal juga menjamin mutunya baik gitu loh istilahnya. Itu kadang cuman packingan aja tuh gitu. Betul. Kadang ada, maksudnya kalau misalnya bilang pendidikan yang bermutu itu yang seperti apa tuh yang istilahnya yang masuk dalam standar mutu gitu loh. Sedangkan kalau dibilang yang penting ada aja, kayaknya kesannya pakai embel-embel internasional lah, Nah, pakai embel-embel yang lain itu apakah sudah pasti bermutu kan juga belum tentu ya. iya. Maksudnya Kadang-kadang yang mahal itu sebenarnya mahal di fasilitas ya, tapi bukan di konteks pendidikannya ya, itu sendiri gitu. nah Iya, itu dia. dan itu bukan merdeka dalam arti sesungguhnya ya. Artinya liberal education ini kalau misalnya hanya bagus buat satu sekolah aja ya itu bukan liberal education yang diharapkan CM ya. Kalaupun bagus gitu loh, entah itu sekolah mahal ataupun murah atau gurunya passionate gitu kan. Tapi kalau masih hanya dinikmati oleh segelintir orang saja ya berarti itu belum yang dimaksud oleh CM kan. Karena yang CM harapkan ini kan harusnya satu negara gitu. Jadi satu negara itu ada istilahnya dia dibangkitkan jiwanya ya kecintaannya
kepada kebenaran pengetahuan gitu kan. Mm-mm. Jadi anak-anak itu dari dari latar belakang apapun, mestinya mereka diberi banyak buku terutama kan. Kalau CM kan dari dulu kan mesti Ya. buku. Bagaimana buku-buku itu bisa diakses oleh anak-anak. Karena CM percaya anak-anak dari golongan manapun asal diekspos pada buku-buku yang bermutu, mereka semua jiwanya pasti akan bangkit dan akan berpikir dan akan menjadi pribadi yang berwawasan dan tidak hanya akan memikirkan masalah-masalah yang teknis gitu, yang hanya self-centered, yang hanya memikirkan diri sendiri. Jadi anak-anak itu apapun latar belakangnya mesti diekspos pada banyak buku yang bermutu, dan disitulah baru kita katakan pendidikan itu menjadi liberal ya. Pendidikan akses menuju pengetahuan tuh dibuka lebar-lebar gitu loh untuk semua anak. Karena CM percaya pendidikannya buku gitu ya. Ya sebenarnya books and things ya, tetapi kalau things itu kan kita bisa dapat ya, maksudnya anak-anak yang di pedesaan atau anak-anak yang di mana itu kan things itu ada di sekeliling mereka ya, ada sungai, ada hutan, ada apa. Tetapi books ya, buku-buku ini kan kalau tidak diupayakan secara nasional, bagaimana anak-anak bisa mendapatkannya kalau mereka tidak punya sumber daya untuk itu. Nah, itu dia. Kayaknya masalah buku ini juga kalau misalnya untuk semua ini saya masih pesimis ya. Maksudnya kita aja yang kadang masih cari-cari gitu ya, hunting gitu ya, cari buku tuh susah gitu loh. Istilahnya susah itu kadang udah nggak dicetak gitu. Buku bermutu itu yang istilahnya kita bilang living book itu juga nggak semua istilahnya kita punya, dan saya merasa bahwa oh ternyata dari dulu tuh kita punya buku banyak, itu isinya textbook semua, itu kemana aja gitu ya, maksudnya tidak membuat saya terpantik gitu loh. Makanya untuk hunting living book kita kenal dari CM Living Book dan membaca itu juga jadi satu PR gitu. Dalam arti PR-nya adalah kadang yang bermutu itu masih dalam bahasa Inggris gitu. Dan itu akses lagi kan, Mbak. Maksudnya bahasa itu kan ya, barrier-nya juga besar. Jadi istilahnya secara konteks, secara bahasa, budaya itu kan berbeda banget dari Indonesia seperti itu. Dan yang mungkin yang bermutu pun untuk yang Indonesia pun juga kadang udah nggak dicetak atau kadang susah didapat. Nah itu tuh gimana tuh ya Mbak ya? Dan yang paling jadi masalah sebenarnya kan sekarang bukan hanya ketersediaan buku, tapi ketidakmauan anak-anak zaman sekarang atau orang dewasa zaman sekarang sekalipun, keluarga-keluarga zaman sekarang untuk mengakses buku kan ya. Itu masalah utama hari ini kayaknya. Jadi mereka yang punya uang sekalipun, berlebih sekalipun, untuk beli buku itu kayaknya buat apa sih buku gitu kan, yang mempertanyakan hal itu juga gitu ya. Mereka lebih pro untuk beli video game, beli handphone yang canggih, tablet atau apalah kayak gitu. Ya gadget lah gitu. Artinya masalah utama barangkali satu di situ. Artinya apa sih manfaat buku dibandingkan gadget gitu kan, itu banyak yang belum clear juga kan gitu. Itu satu. Kedua juga masalah ya buku ini mahal ya sebenarnya ya di Indonesia, seperti tadi kata Lingga bilang ya. Kita kadang-kadang beli satu buku aja berapa, 60.000, 100.000 kayak gitu-gitu kan. Belum kalau bukunya lawas nanti harganya lebih mahal. Jadi bikin orang kadang-kadang kalau beli sesuatu yang mahal kan akhirnya hanya bisa diakses oleh mereka yang memang lumayan berkecukupan gitu ya. Sementara kalau kondisinya agak kurang ya susah juga nih mau beli buku gitu kan. Masih mending buat beli makanan aja gitu atau beli apa gitu kan. Ya jadi buku yang mahal juga jadi masalah gitu. Nah, udah gitu balik lagi, selain buku mahal, buku berkualitas. Buku berkualitas ya. Jadi itu nomor 3 buku berkualitas. Jadi
udah bukunya mahal, udah gitu kualitas buku yang beredar juga ya kalau di tim kurikulum CM Indonesia ya kita ngerasain ya. Jadi untuk mencari buku berkualitas hari ini tuh agak lebih sulit gitu dibanding beberapa dekade yang lalu gitu kan. Dulu buku-buku Indonesia tuh masih banyak yang berkualitas. Makin sekarang kok kualitasnya makin menurun. Walaupun kemasannya makin cakep ya, tapi kualitas isinya juga makin menurun. Jadi kalau ngomongin buku emang masalahnya panjang ya. Berlapis-lapis ya Mm, mm, problemnya. mm, mm. Tapi balik lagi ya ke bahasan awal, kalau misalnya soal liberal education ini, apa berarti liberal ini artinya sebebas-bebasnya gitu kan? Atau berbeda dengan adat ketimuran gitu. Kalau liberal itu kan identik dengan barat ya gitu. Ya kalau CM justru menekankan tentang peluhuran watak ya. Hmm. Jadi jelas ini tidak bebas nilai gitu loh. Jadi pendidikan itu tidak bebas nilai, bukan semua orang boleh merasa bahwa apa yang dianggap benar itu benar. Jadi kan apa yang kita anggap benar kan belum tentu benar kan. Nah, betul. Jadi itu kalau di CM kan gitu. Makanya yang namanya pengetahuan, belajar, ya pendidikan itu kan kalau di pendidikan CM tidak pernah dilepaskan dari agama. Jadi tidak bebas nilai. Dan juga sebenarnya yang paling CM kritik dari konsep pendidikan yang sekarang itu adalah terlalu fokus pada yang vokasional itu loh, terlalu fokus pada yang utilitarian ya, maksudnya keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Dan kemudian anak-anak di training untuk menjadi pekerja-pekerja siap pakai, itu kan yang CM paling kritik sebetulnya. Dan dalam konsep CM itu bukan itu, liberal education for all itu justru pendidikan itu mesti sangat memberi porsi besar pada yang namanya humaniora, pada kajian-kajian sejarah, kajian sastra, ya, yang membuat anak-anak itu bukan hanya menjadi robot pekerja, tetapi menjadi manusia yang paham konteks di mana mereka tinggal, gitu, dari mana mereka datang dan kemana mereka pergi, itu kan. Kalau anak-anak yang hanya belajar teknis, misalnya spesialis lah, mau itu spesialis kedokteran, spesialis teknik perkapalan, spesialis broadcasting, spesialis komputer atau segala macam apa gitu, tetapi mereka buta sejarah gitu, buta sastra. Akhirnya ketika ada situasi politik tertentu misalnya, mereka kan bingung menyikapinya. Iya, betul. Karena nggak punya konteks ini apa sih yang sedang terjadi sebetulnya saat ini. Tidak tahu bahwa peristiwa semacam itu sudah pernah terjadi dalam sejarah gitu. Mereka tidak bisa mengenali mana kelompok politik yang bisa dipercaya dan kelompok politik yang harus dicurigai. Mereka tidak tahu karena mereka tidak punya bekal pengetahuan sejarah dan sastra tentang kehidupan para negarawan, tentang pertikaian yang mungkin terjadi. Jadi akhirnya mereka tanpa sadar mungkin mengikuti tren politik tertentu tanpa sadar bahwa mereka sedang mengikuti itu gitu. Nah, ini kan buat CM ini sebenarnya sangat berbahaya ya ketika generasi muda ya, masyarakat kemudian menjadi buta sejarah, menjadi buta sastra, dan mereka tidak mengenali lagi identitas mereka sebagai bangsa. Ya, betul-betul. Nah, itu masalah utama ya memang ya di masyarakat kita hari ini juga kan. Mungkin juga masyarakat CM pada waktu itu gitu ya. Jadi bukan hal yang baru gitu. Artinya kebanyakan orang karena menganggap pendidikan itu hanya terkait dengan utilitarian ya, dengan cari kerja, akhirnya kan mengesampingkan apa sih pentingnya baca sejarah, ngapain sih baca sastra gitu kan. Apa sih aneh banget gitu ya baca buku sastra gitu. Ntar kan juga nggak dipakai buat kerja. Akhirnya kan orang banyak kan mikir kayak gitu ya. Padahal ketika kita tidak mempelajari hal-hal itu, sejarah, sastra gitu kan, ya hidup kita berpusat ke kepentingan pribadi kita semata aja gitu kan. Pokoknya gimana caranya aku bisa dapat kerja, bisa cari uang, bisa beli makanan untuk keluargaku, bisa beli yang gaya-gaya, bisa liburan gitu kan. Selesai gitu. Apa yang terjadi di luar itu bodo amat gitu kan. Aku nggak peduli lah gitu.
masalah aku mau buang sampah di mana sih, ya terserah, pokoknya rumahku bersih gitu kan. Intinya kan kayak gitu ya. Artinya Ya, hidupnya hanya seputar diri sendiri ya. Padahal sebenarnya kalau di CM ini kan tujuan pendidikan Charlotte Mason sendiri kan poin utamanya adalah gimana ngebentuk anak-anak jadi pribadi yang magnanimous ya, jadi yang insan kamil ya, sebaik-baiknya manusia yang bisa jadi berkat buat banyak orang ya, untuk dunia gitu ya. Jadi bukan sekedar untuk diri sendiri, bukan untuk ngenyangin perut kita semata gitu ya. Dan itu Berarti yang dapat kerja itu bukan berarti pendidikannya sudah berhasil. nah betul. Kerap kali yes. soalnya orang ukuran pendidikan berhasil gitu ya. Udah kerja kok, udah jadi dokter kok gitu ya. Nah, itu dia tuh. Ternyata enggak gitu ya, Mbak ya. Saya juga baru sadar waktu iya juga ya. Ya dari dulu tuh kita kayak udah kepatok kalau habis ini sekolah pokoknya harus biar bisa kerja gitu ya. Ternyata Hmm. enggak gitu gitu loh. Dan ternyata eh, main saya kurang jauh ternyata. Main saya kurang jauh sama buku-buku bermutu gitu loh. Hmm. Kayaknya em, maksudnya bacanya kurang jauh ternyata bukan mainnya sih. Hmm. Bacanya kurang jauh. Jadi Hmm. istilahnya kalau saya merasa bahwa is- eh, dulu oh ya udah deh bener udah dapet duit lah pokoknya bisa kerja bisa ini anaknya bisa makan udah. Kayaknya mama saya pun juga harapannya ke kami itu udahlah pokoknya mentas gitu ya. Ternyata Hmm. waktu baca baca buku lah buku yang istilahnya bermutu ya dalam arti eh, even dalam konsep cerita aja oh ternyata nggak gini juga ya ternyata ada banyak sekali hal-hal yang masih bisa kita sentuh masih bisa kita lakukan masih bisa kita perjuangkan masih bisa kita istilahnya eh, gunakan untuk ini ya sebagai inspirasi hidup gitu loh. Ternyata sampai segitunya kita istilahnya membaca buku aja cuman hanya membaca buku ya buat saya ya. Tapi kok ternyata bisa tertampar, tergugah gitu loh. Jadi emang kayak bisa merubah mindset gitu loh, Mbak. Saya tuh Hmm. ya tadi itu sih. Saya jadi kepikiran bahwa kalau ini akses buku ini masih susah, orang berpikir bahwa beli buku itu mahal, lebih mending beli gadget dan lain sebagainya. eh, Eman-eman banget sih gitu loh jadinya ya. Istilahnya em, tadi sih liberal education for all itu wah perjuangannya masih panjang sih. Begitu sih. Panjang. Panjang Iya dan dan lama anu gitu. kan memang jadi kalau CM ini memang eh, pemikirannya itu mencakup bukan hanya anak satu persatu ya atau keluarga satu persatu, tetapi yang CM pikirkan memang satu bangsa ya, bahkan satu dunia. Bagaimana supaya kita pergi kemana saja, kita akan ketemu dengan anak-anak muda ya, generasi-generasi penerus yang punya cara pikir yang kalau orang Jawa bilang tuh genah gitu. Hmm. Jadi Hmm. mampu berefleksi gitu kan, punya wawasan yang luas gitu. Karena yang bisa membuat masyarakat ini damai, membuat masyarakat ini bisa berjalan selaras, harmonis, dan produktif secara substansial ya, itu adalah kalau cara pikirnya betul gitu. Jadi kan the right thinking leads to right action kan itu konsep pendidikannya kan seperti itu. Jadi kalau dari sudah adil sejak dalam pikiran istilahnya kalau dari kata Pram ya, kalau dari pikirannya udah benar, maka tindakannya, perilakunya itu akan jadi benar. Jadi kalau misalnya eh, secara di atas kertas nilai pendidikan Pancasilanya bagus-bagus ya, menjawab liberalisme itu bertentangan dengan Pancasila misalnya kayak gitu. Nah, Tapi dalam kelakuannya itu ternyata tidak ada penghargaan kepada orang lain, tidak ada penghargaan kepada ya, perbedaan, misalnya tidak berani berdialog, berdiskusi, tapi isinya emosional gitu. Berarti kan nggak benar gitu, nggak ada yang nggak beres gitu kan. Jadi bukan cara pikirnya yang berubah, jadi cuma dihafalkan saja. Jadi itu CM bilang tidak harusnya tidak seperti itu ya, harusnya ya orang itu diubah dari dalam. Makanya perlu dipasok terus dengan ide-ide yang
memperkaya pikiran, meluhurkan pikiran, sehingga semua anggota masyarakat itu memiliki istilahnya CM common thought and common knowledge. Jadi sama-sama ngerti identitas kita ini siapa sih. Jadi mulai dari Sabang sampai Merauke gitu, kita ketemu dengan anak dimanapun, bukan hanya menghafalkan Pancasila 1, 2, 3, 4, 5, tapi ngerti apa sih ini maksudnya gitu loh. Kenapa kita memiliki nilai yang seperti itu? Karena siapa tokoh-tokoh bangsa kita yang membuat ini terwujud gitu. Kenapa nilai-nilai ini bisa terjadi? Jadi mereka ngerti sejarah bangsanya, ide-ide pokok yang menjadi landasan berdirinya negara ini, sehingga ketemu kemanapun, mau itu kelas pekerja, mau itu kelas konglomerat, itu mau itu kelas yang mungkin dianggap ada di daerah tertinggal gitu, tetapi kalau ketemu karena sama-sama membaca buku yang sama, mendapatkan pasokan pengetahuan yang sama kayanya, maka mereka bisa berdialog. Dan kuncinya demokrasi kan justru sebetulnya itu kan, bagaimana orang dari berbagai latar belakang bisa duduk bersama berdialog, sama cerdasnya gitu ya, sama artikulatifnya gitu kan ya, bisa mengungkapkan apa yang mereka butuhkan dalam konteks mereka masing-masing dan bisa menemukan solusi-solusi untuk problem-problem lokal maupun nasional. Ya, harapannya seperti itu ya. Dan itu bisa dicapai manakala banyak manusia yang sudah terdidik dengan kualitas pendidikan yang bermutu gitu ya. Artinya sebenarnya gini, kalau boleh disimpulkan, jadi liberal education versi CM ini maksudnya adalah bagaimana caranya supaya semua anak bisa mendapatkan pendidikan yang bermutu, dari masyarakat kelas atas maupun kelas bawah, semuanya bisa dapat pendidikan bermutu. Nah, pendidikan bermutu yang kayak gimana nih gitu? Bermutu adalah kalau menurut versi CM adalah anak-anak yang mampu mengakses ide-ide berharga, ide-ide yang menggugah pemikiran mereka, ide-ide yang didapatkan dari buku-buku yang juga bermutu, tulisan-tulisan orang-orang besar dari masa lampau, sehingga ide-ide itu bisa menggugah mereka untuk punya daya refleksi, punya pola pikir, punya ketertarikan pada isu-isu yang besar, bukan sekedar gosip-gosip receh gitu kan. Nah, sehingga ketika mereka punya ketertarikan pada isu-isu yang besar, mereka mampu membaca sejarah, mampu mengerti sastra gitu kan, pemikiran mereka menjadi benar, sehingga apa yang mereka lakukan, aksi mereka pun bisa menjadi sebuah aksi yang benar juga ya, aksi-aksi yang penuh simpati dengan kanan kirinya, dengan keluarganya, dengan teman-temannya, sebangsanya, dan akhirnya ketika ada rasa simpati itu timbullah rasa-rasa patriotisme ya, kemauan untuk membela apa-apa yang memang jadi kebenaran. Oke, jadi kalau kita terjemahin ke bahasa Indonesia kan liberal education itu kan macam pendidikan yang merdeka ya, pendidikan merdeka ini kan lagi ngetren nih sekarang nih, diomongin di mana-mana ya, merdeka belajar gitu kan, banyak lah pokoknya yang jadi gaung di mana-mana. Sementara kebijakan pendidikan hari ini pun terkait dengan merdeka belajar kan ya. Nah, Mbak Ellen nih yang aktif ya di pergerakan-pergerakan seperti ini nih, apa sih sebenarnya bedanya antara merdeka belajar ini dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya? Ya, kalau dari rilis yang dari Kemdikbud itu ya, kalau kita baca-baca beberapa kebijakan teknisnya ya, semangatnya kalau aku tangkap sih maksudnya memberi guru dan siswa itu lebih banyak ruang untuk menentukan sendiri arah belajar mereka gitu kan ya, kontennya, caranya kayak gitu. Jadi birokrasi, administrasi itu juga diusahakan dikurangi atau dipangkas. Misalnya kan kayak rencana pembelajaran itu dokumen yang dulunya berlembar-lembar itu sekarang diminta cuma hanya 2 halaman. Jadi ya
seperti ingin mengurangi beban-beban kerja yang non pendidikan ya, lebih ke kayak membuat guru dan siswa itu bisa lebih fokus untuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Ya ini mungkin masih harus dikaji ya, apakah kemerdekaan ini betul-betul secara substansial atau hanya di masalah administrasi atau metode belajar saja gitu. Kalau yang kamu dengar sendiri gimana? Kalau aku kan dengarnya banyak dengar di sosial media, di berita-berita gitu kan sekarang makin banyak kayak kampus merdeka gitu ya, ada jargon-jargon gitu kan, ada sekolah penggerak, ada guru penggerak kayak gitu-gitu, memang kelihatannya makin aktif ya. Emang kalau perhatikan juga kelihatannya juga para guru-guru ini makin berdaya juga sih kalau kulihat ya, satu sisi ya. Artinya guru-guru yang berusaha mencari tahu bagaimana ya cara mengajar yang lebih baik gitu, kalau kulihat sih makin banyak ya dibanding sebelumnya gitu. Artinya mereka datang masuk sekolah bukan hanya sekedar oke, aku punya kurikulum gini, ya udahlah ini gimana caranya menyampaikan gitu, tapi ada keinginan juga untuk cari tahu sebenarnya cara menyampaikan yang baik itu seperti apa. Kalau yang kulihat sih seperti itu ya. Tapi kan anakku nggak sekolah nih, jadi aku nggak tahu maksudnya dampak dari kemerdekaan belajar ini seperti apa sih di sekolah itu gitu. Kalau Lingga gimana nih? Dirimu kan punya PKBM, punya sekolahan gitu kan. Kebijakan Merdeka Belajar ini dampaknya apa sih, Ling? Iya, dampaknya sebetulnya sih gini sih Mbak. Em, Kalau kita ngomong merdeka belajar atau istilahnya kemerdekaan dalam belajar di sekolah gitu ya istilahnya ya. Em, ini bisa jadi apa ya, pedang bermata dua sebetulnya, karena eh, untuk beberapa kawan-kawan sendiri itu mereka kemarin apa sih Merdeka Belajar durung bar atau belum selesai dengan yang kemarin K13 belum genah kok wes diganti maneh gitu Oh ya iya iya. istilahnya, sudah diganti lagi gitu. Hmm. Eh, Cuman pada prinsipnya kawan-kawan sendiri itu juga banyak yang bingung gitu loh, dampaknya itu istilahnya iki meh kon piye sih gitu loh, yang udah dikasih tatanan, sudah dikasih tuntunan aja kita aja orang ngerti gitu ya, nggak tahu gitu ya, Hmm. masih bingung apalagi Hmm. dilepas-lepas gitu istilahnya kan. Hmm. Tadi dibilang ya harus menentukan sendiri dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu-gitu kan bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan oleh kawan-kawan guru, kawan-kawan istilahnya kepala sekolah. Mungkin mungkin kalau yang di sekitar kita mungkin istilahnya kawan-kawan yang sudah punya akses, dalam arti dia punya sosial media, dia bisa mengakses internet mungkin seperti itu mungkin akan lebih mudah ya istilahnya untuk memahami. Tetapi Hmm. untuk kawan-kawan yang di remote area itu kan Hmm. tidak tidak mudah ya untuk mengerti, oh ini semangatnya seperti ini, kita harus begini. Nah, itu kan bingung juga. Itu yang Hmm. menurut saya yang pertama sih. Ya, yang kedua, sebetulnya mungkin kalau ini digaungkan terus itu mungkin akan membantu, istilahnya membantu memperbaiki cara pandang yang keliru selama ini gitu, baik dari Hmm. orang tua, baik dari guru, mungkin juga anak-anak gitu loh. Jadi istilahnya dulu kan masih ada KKM tuh, istilahnya Hmm. passing score-nya harus segini, nggak segini Hmm. Hmm. remedial atau harus apa, ambil tes lagi gitu istilahnya ya. Hmm. Itu kan udah nggak ada nih sekarang gitu. Hmm. Terus UN udah nggak ada gitu kan. Terus jurusan di SMA itu juga nggak ada. Dulu kan istilahnya kalau kita SMA itu kan kasta-kasta juga tuh, sama aja gitu. Kalau kita Hmm. ngomong merdeka, masa tetap di kasta-kasta yang pakainya paling oke tuh anak IPA, Hmm. buangan kayak saya anak bahasa gitu ya. Dulu Bahasa. kan dulu kelakarnya seperti itu. Jadi em, ya sekarang mungkin tidak tidak terlalu istilahnya tidak terlalu mengejar nilai gitu ya istilahnya, bukan Hmm. yang
ini. Cuman ya tetap aja ya, dalam arti ngejar nilai nggak ngejar nilai, wong tetap ada nilainya di rapot gitu Iya, ya. iya, Maksudnya iya, iya. masih tetap orientasinya mungkin masih ke situ. Tapi paling tidak sudah lebih jauh, lebih lebih mending gitu. Nah, Hmm. terus terus kalau misalnya tentang kayak yang Merdeka Belajar dari Mas Menteri itu kayaknya kok kami melihatnya itu masih ya tadi itu ya yang mungkin dibilang oleh Mbak Ellen, eh lebih pada lingkup kelembagaan gitu. Jadi ekosistem belajarnya gitu. Jadi bukan seolah-olah ya tadi substansinya mungkin belum nyampe ke situ ya. Tapi kan kita ini masih baru, dalam arti step-stepnya juga pasti nggak semudah itu untuk mengubah semuanya langsung gitu kan, juga pasti nanti bingung begitu ya. Jadi kalau tadi Mbak Ayu bilang, oh ada sekolah penggerak, guru penggerak gitu. Kayaknya sih itu kan hanya istilahnya salah satu cara supaya ekosistem belajar ini jadi lebih baik gitu. Hmm. Istilahnya begitu. Semua harus bergerak gitu istilahnya. Hmm. Hmm. Ya gitu. Artinya jadi kayak biar yang gerak itu bukan cuma pemerintah aja gitu ya, tapi banyak pihak pun harus harus bergerak gitu ya. Makanya tadi muncul Iya, guru-guru yang lebih aktif belajar juga itu ya. iya, iya. Tapi harusnya bukannya harus seperti itu ya. Dari dulu kan harusnya Harusnya. seperti itu ya. Supposed to be Mm-mm. that way. Iya, iya, gitu. Artinya Merdeka Belajar ini sebenarnya kalau menurutmu sama nggak sih dengan liberal education versi CM? Kalau kita mendengar tadi ya, dalam arti istilahnya, oh semua harus mendapatkan pendidikan yang bermutu, eh, mungkin semangatnya memang sudah lebih apa ya, lebih friendly gitu kali ya, istilahnya Mhm. lebih berpihak pada anak, lebih istilahnya ada memanusiakan anak atau guru tadi, kayak istilahnya memangkas semua yang nggak penting-penting, jadi konsentrasinya itu benar-benar lebih ke pembelajaran yang bermutu, istilahnya kepengennya kan tetap begitu ya istilahnya. Mhm. Tetapi eh, eh, ya ini tetap harus dikawal terus sih dan dijaga terus sih api semangatnya. Cuman Mhm. buat saya sih ya ada mirip-miripnya dengan pesan CM itu ya, yang there is no education but self education gitu. Mhm. Hanya saja saya tetap melihatnya itu tadi, belum ada penekanan ke humaniora dan banyak baca buku yang itu tadi yang bermutu ya istilahnya, yang non textbook biasanya. Mhm. Jadi masih Iya, kayak seperti utilitarian aja gitu ya? Mm-mm. Kalau aku iya, lihat memang ke iya, situ ya. Jadi kalau kita baca juga peta jalan pendidikan yang disusun oleh kementerian gitu. Jadi orientasinya memang kayak mengejar apa ya, daya saing ya, peningkatan daya saing manusia betul. Indonesia. Hmm. Dan yang dijadikan beberapa sekolah percontohan itu kan sekolah-sekolah internasional. Jadi sekolah mahal Nah, gitu itu kan dia. ya. Hmm. Jadi makanya justru pertanyaannya apakah ini bisa melepaskan diri dari jebakan elitis pendidikan gitu. Karena Hmm. akhirnya kan ketika bilang sekolah penggerak gitu kan, atau guru penggerak, akhirnya yang terjangkau kan guru-guru yang memang sudah ibaratnya high level ya. Hmm. Jadi sekolah-sekolah yang high level, guru-guru yang high level yang ibaratnya itu sudah punya sumber daya gitu loh. Jadi Iya. memang Ses. bisa mengakses pendidikan yang lebih apa ya, buku-buku yang lebih banyak, kemudian konsep-konsep pendidikan yang dalam tanda kutip lebih canggih-canggih gitu. Akhirnya yang menyambut ini gitu kan guru-guru yang memang sudah relatif punya sumber daya gitu. Jadi Nah, sementara itu. itu anak-anak di daerah yang tertinggal, guru-guru yang memang selama ini tidak diperhatikan atau tertinggal dan tidak punya akses, kan persoalan guru-guru itu kan kompleks ya. Kadang-kadang mereka bukannya nggak ingin memberikan yang terbaik, tapi kan dengan misalnya kayak guru honorer aja gitu kan, penghasilannya berapa Hmm. gitu, atau akhirnya kan mereka terpaksa harus
kerja nyambi ini itu. Sementara guru yang mendapat tunjangan itu sendiri salah satu yang dikeluhkan kan beban kerjanya besar. Sehingga nggak sempat baca buku, nggak sempat ini. Akhirnya ada guru-guru yang memang tidak terupdate ya dengan ilmu pendidikan anak, ilmu pedagogi lah, apalagi filsafat gitu. Mereka nggak bisa mengakses itu. Dan ketika ada program penggerak-penggerak gini kan mereka ketinggalan lagi gitu. Jadi akhirnya yang akan diperhatikan, yang mendapat anggaran lagi-lagi kan adalah sekolah, guru atau daerah-daerah yang memang sudah punya sumber daya gitu. Itu problemnya di situ kan, problem elitisnya di situ. Nah juga terus kemudian fokusnya kan masih lebih ke mengubah metode belajar ya. Jadi bukan secara core tentang mengubah masyarakat gitu loh. Jadi masih karena orientasinya adalah menguasai skill atau knowledge tertentu yang kemudian akan bisa meningkatkan daya saing. Akhirnya kan tentang bagaimana supaya masyarakat ini secara genuine betul-betul mandiri gitu. Itu menjadi satu problem gitu kan. Karena kalau memang betul-betul merdeka kan seharusnya nomor satu kan masyarakat itu kan mesti harus punya suara ya. Gitu. Jadi kan kalau hanya tetap top down pendekatannya dan tidak ada bottom up itu, bagaimana masyarakat itu memberdayakan diri mereka sendiri, akhirnya kan tidak benar-benar merdeka juga. Jadi kalau menurut riset memang problem pendidikan Indonesia ini memang kompleks gitu ya. Ya masalahnya itu campur aduk, pendidikan itu kan selalu menjadi alat dari kepentingan ekonomi, kepentingan politik gitu, belum lagi beban sejarah ya. Yang sistem pendidikan yang masih mewarisi ketakutan sejak rezim yang sebelumnya, guru-guru seperti yang Lingga bilang tadi takut berinisiatif kan, takut salah dan seterusnya. Dan belum lagi kita dengan sistem demokrasi ini kan tiap 5 tahun bisa ganti menteri, kadang nggak sampai 5 tahun udah ganti menteri gitu. Jadi kebijakannya gonta-ganti terus, kadang cuma tambal sulam aja. Jadi ya ini memang kita mesti bekerja seperti yang tadi Lingga bilang, tidak usah menunggu program pemerintah juga. Kita yang harus reflektif kayaknya Bu ya. Iya, artinya ya kita menyadari bahwa kita punya banyak keterbatasan dengan sistem pendidikan dan sistem politik kita sekarang, maka memang ya disinilah CM bilang liberal education for all, itu berarti kalau kita betul-betul menghayati konsep-konsep pemikiran CM, filosofi CM, mestinya kita akan memikirkan pendidikan yang terbaik bukan cuma buat anak-anak kita, tapi buat anak-anak yang lain, terutama anak-anak yang tidak memiliki sumber daya untuk akses. Tuh. Sebetulnya menurut saya sih kalau kita reflektif ya Bu, dalam arti kita mungkin punya akses dalam arti ke buku-buku bermutu, ke hal-hal yang memang istilahnya bisa memantik ide hidup, itu bisa loh istilahnya kita masukkan ke dalam proses pembelajaran ya di sekolah paling tidak gitu ya. Istilahnya kalau saya mungkin di PKBM seperti itu ya. Jadi dengan kebebasan mungkin yang sekarang ini kita ngomong konsep merdeka belajar, ada kurikulum merdeka dan lain sebagainya, dan itu juga bisa dipilih. Saya rasa ini chance kita untuk berubah istilahnya. Kalau memang kita reflektif, harusnya bisa loh. Kita punya masih punya waktu, masih punya istilahnya tenaga. Ayo kita perjuangkan gitu istilahnya untuk ya ini liberal education for all ini, supaya kesenjangan itu sudah paling enggak bisa diminimalisir gitu ya, enggak terus yang tadi itu yang bisa ya yang punya akses. Justru kita ini yang harus membuka akses ke kawan-kawan yang di daerah, bagaimana apa yang harus kita lakukan. Malah saya terpantik ini dari diskusi. Keren lah. Tapi walaupun memang tahapan awalnya kalau aku pikir memang mindset tentang pendidikan itu dulu yang harus diubah ya. Artinya pendidikan itu bukan sekedar sarana untuk cari kerja. Itu kayaknya yang
masih banyak sekali orang punya pahamnya kan itu kan. Artinya ketika mindset pendidikan itu berubah, tujuan pendidikan itu berubah, kemudian akses dibuka seperti kata Lingga bilang tadi. Nah, barangkali akan ada perubahan di situ ya. Amin. Iya, masalah pendidikan ini emang kompleks banget sih ya. Jadi kalau dari tadi aja kita baru ngobrol sebentar ini aja kayaknya udah keluar tuh banyak masalah gitu. Padahal kalau mau dikupas lagi kan wah banyak sekali masalah-masalah yang ada gitu. Problemnya kompleks. Artinya kalau kita mau mewujudkan liberal education for all seperti yang dicita-citakan Charlotte Mason itu PR-nya masih panjang gitu ya. PR-nya masih panjang ya. Artinya mesti paham juga tentang hakikat anak tuh seperti apa, tujuan pendidikan itu bagaimana, terus hukum alamnya seperti apa, materinya, buku-bukunya gitu, terus sumber daya gurunya gitu. Memang PR-nya panjang ya. Setahuku juga pergerakan CM Liberal Education for All itu juga nggak tuntas ya Mbak Ellen ya. Artinya Inggris itu kan tidak menjadi negara yang mampu mewujudkan liberal education for all itu gitu kan. Akhirnya dia malah jadi negara industrialis ya. Berarti itu mungkin PR-nya nggak digarap itu. Nggak selesai. PR-nya CM nggak digarap. Iya, nggak selesai. Iya, maksudnya belum dikumpulin. Iya, artinya dia punya metodenya, udah ngerumusin, tapi kan harusnya ada yang meneruskan ya. Nggak bisa berhenti di situ gitu. Ya barangkali ini sekarang jadi PR kita jadi ya. Yes. Iya. Ya panggilan kita lah, artinya kalau kita bicara tentang pendidikan CM, lagi-lagi kita selama kita masih berpikir saya belajar metode CM itu supaya anak saya pinter sendiri gitu. Nah, berarti kita tuh malah belum dapat esensi dari pemikiran CM, karena CM itu tidak pernah konteksnya hanya tentang memintarkan anak-anak saya sendiri gitu. Bahkan tidak hanya memintarkan anak-anak dari kota saya atau komunitas saya, tetapi bagaimana supaya meluhurkan anak-anak semuanya gitu loh. Bagaimana ini bisa diakses semuanya, bagaimana anak-anak kita pun kita didik tumbuh besar menjadi orang-orang yang motivasinya itu, hasratnya itu adalah untuk melayani masyarakat supaya masyarakat menjadi lebih baik. Jadi kalau kita pikirannya saya mau pakai pendidikan CMA supaya anak saya nanti punya banyak wawasan, terus nanti dia kalau melamar kerja kan bisa dapat kerjaan yang bagus. Nah, itu berarti kita memakai pendidikan CM tapi spiritnya masih utilitarian. Nah, betul. Karena kan sebenarnya kalau kita ngomongin anak yang magnanimous gitu, pribadi yang magnanimous itu kan pribadi yang nggak mungkin gerak sendiri juga ya. Maksudnya bukan pribadi individualis kan. Sementara untuk bisa keluar dari individualis itu ya memang harus gerak sama-sama gitu ya untuk mewujudkan satu masyarakat yang memang damai sejahtera lah ya kayak gitu ya. Jadi yang aku suka itu ada satu kata-kata CM itu kan artinya bagaimana kita bisa menurunkan kerajaan surga di bumi gitu kan intinya. Jadi supaya anak-anak kita itu di masa depan gitu. Mereka merasa tidak perlu bertanya lagi surga itu seperti apa karena surga sudah mewujud di bumi. Dan itu kan butuh lebih daripada sekedar orang-orang yang punya pekerjaan dan punya penghasilan, tetapi orang-orang yang berwatak luhur, yang saling memikirkan satu sama lain, saling maju, menggandeng satu sama lain. Gak ada yang merasa aku lebih kaya dan kamu lebih miskin gitu. Tapi kita bersama-sama bekerja untuk mengindahkan kehidupan ini. Gitu. Saya kok terharu ya. Aduh, benar. Aduh, PR ini PR. Artinya bagaimana caranya? Ya sebenarnya Ibu CM sudah bekerja banyak ya. Bekerja banyak tuh dalam arti merumuskan metode pendidikan seperti apa sih yang bisa membantu mewujudkan hal-hal seperti tadi itu gitu. Tapi ini belum selesai, prakteknya belum selesai. Jadi ketika kita belajar metode CM berarti kita punya tugas itu juga gitu ya. Bukan sekedar bikin anak kita pintar, tapi untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik juga. Liberal education for all. Oke, thank you Mbak Ellen, Lingga udah ngobrol-ngobrol hari ini walaupun agak serius-serius dikit ya. Biasanya kan aku tapi suka endingnya kena loh. Endingnya kena.
Iya. Agak-agak serius-serius dikit, tapi mudah-mudahan teman-teman yang dengar juga jadi lebih paham sebenarnya perjuangan dalam metode CM ini seperti apa sih gitu ya. Kita bukan sekedar ngomongin anak-anak kita sendiri, tapi kita ngomongin masyarakat yang lebih luas ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan ya. Podcast episode berikutnya itu kita bakal ngebahas nanti tentang mata pelajaran ya. Kita mau balik ngomongin mata pelajaran. Minggu episode depan kita mau ngobrolin soal sejarah ya. Jadi gimana sih belajar sejarah di metode CM? Tadi kan udah disebut-sebut ya, anak-anak perlu belajar sejarah. Nah, gimana sih belajar sejarah dalam metode CM yang berbeda gitu ya dari belajar sejarah pada umumnya? Kita bahas di episode depan. Saya Ayu Primadini undur diri dulu, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.